Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Yulistia, Fatmawati, Faiza Arum Cahyani, dan Indah Suci Lestari akan menjelaskan mengenai konsep Islam tentang lingkungan. Sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan hidup berdampingan dengan alam, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan ini telah memberikan kehidupan kepada kita seperti hewan dan tumbuhan yang menjadikan makanan sehari-hari. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah, kekhalifahan yang menuntut manusia agar selalu memelihara, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu dalam mencapai maksud dan tujuan penciptaannya. Dengan kedudukannya sebagai manusia, diberi tanggung jawab, yaitu diserahi bumi dengan segala isinya, dan tidak boleh diabaikan pula, melainkan harus melestarikannya. Artinya, hendaklah menjaga keseimbangan ekologi dan hindari pencemaran dan dimanfaatkan alam itu dengan sehemat mungkin. Bumi ini bukanlah warisan nenek moyang segelintir orang, melainkan pinjaman dari anak cucu. Karena ini, peminjaman ini maka harus pandai dan adil, tidak ceroboh, supaya barang pinjaman ini dapat dikembalikan sesuai aslinya, atau mungkin lebih baik lagi. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Al-Quran menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini yang sudah tertera di Al-Quran, tentang apa saja hakikat alam semesta dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat-surat Al-Quran. Lalu menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Sehingga alam semesta yang berada di dalam Al-Quran itu sebagai perbentangannya yang unsur-unsurnya itu mempunyai keterkaitan. Jadi, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasaan alam semesta serta pemeliharaannya yang Maha Pengasih. Segala sesuatu yang termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Antara alam semesta atau makhluk hidup dan Allah mempunyai keterikatan erat, dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaannya bergantung kepada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Lalu, di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri, yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Prinsip melestarikannya sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Lalu solidaritas kosmis. Yang selanjutnya, prinsip kasih sayang. Lalu kepedulian terhadap alam. Kebanyakan semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka dalam hal pelestarian ini haruslah diingat hal-hal diantaranya adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Terkadang pula ada yang membakar hutan untuk membuat lahan, lalu pohon yang ditebang pun tidak ditanam kembali, sehingga berdampak kepada terjadinya banjir karena resapan air yang tidak ada. Lalu ada erosi, tanah longsor, dan bencana lain sebagainya. Adapun kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Pengertian dari kerusakan lingkungan itu sendiri adalah tindakan yang menimbulkan suatu perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat hayati atau fisik, seperti hilangnya sumber daya air, tanah, udara, atau kerusakan ekosistem, serta punahnya fauna liar yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan dan berkesinambungan. Setiap bencana atau kerusakan pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi manusia, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi, apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka akan sangat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.
Faktor penyebab kerusakan lingkungan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Faktor alam yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor alam itu sendiri, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Sedangkan faktor manusia itu sendiri, selain kerusakan lingkungan terjadi karena faktor alam. Kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan karena faktor manusia itu sendiri atau ulah manusia, seperti buang sampah sembarangan, penebangan secara liar, pemanasan global, pencemaran, dan lainnya. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungan terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Elemen-elemen konservasi lingkungan merupakan bagian integral upaya untuk melihat banyak tantangan dan peluang untuk mengubah ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan Fred Carden 2009, konservasi alam sebenarnya sudah ada sejak 250 Masehi, yaitu di India saat dipimpin Raja Asoka, secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Adapun beberapa elemen dari konservasi lingkungan antara lain 1. Hutan konservasi, 2. Cagar alam, 3. Suaka marga satwa, 4. Taman nasional, 5. Taman hutan raya, 6. Taman wisata alam, dan 7. Taman buru. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Kesadaran dari manusia itu sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Dengan begitu, kita turut menjaga keseimbangan alam atau lingkungan sekitar. Sebagai umat muslim, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta isinya seperti air, udara, tanah, pohon, dan lain sebagainya, yang dapat kita jadikan sebagai sumber kehidupan dan dapat dijadikan sebagai sumber tempat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang telah melengkapi akal dan pikiran kepada kita semua agar kita dapat berpikir dan mengemban peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan kita di bumi ini. Beberapa peranan yang dapat kita lakukan yaitu 1. Penghijauan dan reboisasi, 2. Mengurangi penggunaan kertas, 3. Tidak menggunakan air secara berlebihan, 4. Menjaga kesuburan tanah, 5. Menjaga flora dan fauna, dan yang terakhir ke-6 melakukan pengolahan limbah. Adapun kesimpulan dari materi kami mengenai konsep Islam tentang lingkungan yaitu proses penciptaan alam semesta. Di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Di dalam hal melestarikan alam semesta beserta isinya tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Kita juga sebagai umat manusia mempunyai tugas untuk melestarikan alam semesta. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.